Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star, serasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Bersama saya Susanti Hasibuan, dosen ilmu dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Menjelang pagi yang berbahagia ini, kita bertemu lagi dalam program Oasis, obrolan seputar Islam. Program ini merupakan kerjasama antara Prodi Manajemen Dakwah dengan Start FM yang diagendakan rutin pada hari Jumat pukul 11 sampai jam 12 siang. Pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang Bapak Lianta SHIMH. Beliau adalah dosen pada Prodi Hukum Pidana Islam dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium STAIN Mandailing Natal. Iya, benar. Terima kasih. Baik Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Lancar perjalanan ke sini tadi Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya Pak ya. Kita kalau di kampus jarang ketemu ya Pak ya. Iya. Malah di sini kita ketemunya ya. Iya, karena mungkin kepadatan jadwalnya. Kesibukan ya. Kesibukan kita. Baik Bapak, materi kita hari ini adalah memaknai hukum Islam sebagai solusi dalam kehidupan. Iya. Iya. Benar. Memang tema pada hari ini memang sangat menarik ya, yang mana hukum Islam sebagai solusi dalam kehidupan. Jadi alangkah memang menarik kita bahas untuk hari ini, sebagai mungkin akan merubah cara pandang kita ini Bu Santi. Biar cara pandang kita bagaimana tentang hukum Islam itu sih bagaimana gitu kan. Jadi semoga nanti setelah nanti hasil penjelasan ini nanti diharapkan stigma masyarakat dapat berubah tentang hukum Islam itu bagaimana gitu. Baik Bapak, sebelum kita menjelaskan nih bagaimana hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, boleh nggak Bapak sedikit menjelaskan apa sih perbedaan antara hukum Islam dengan hukum konvensional? Baik, di sini saya jelaskan singkat saja ya. Mungkin kalau untuk dijelaskan dalam mata kuliah sebenarnya Bu Santi, ini 2 SKS ini Bu. Wow, lama berarti ya Pak ya? Iya lama ini. Cuman tapi kita jelaskan secara singkat mungkin. Kalau hukum Islam itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Islamic law, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan namanya syariah. Kemudian kalau konvensional mungkin kita sudah tahu ya, konvensional itu contohnya kayak macam undang-undang, kemudian KUH perdata, pidana dan sebagainya, itu secara umum. Kemudian kalau hukum Islam itu perbedaannya yang sangat signifikan itu adalah dari sumbernya. Kalau hukum Islam itu sumbernya dari Al-Quran, hadis, kemudian ijtima ulama dan sebagainya. Kemudian kalau dia dari konvensional, dia sumbernya aturan negara gitu. Undang-undang ya Pak ya? Undang-undang, ketetapan MPR dan sebagainya. Jadi dari ininya sih sudah berbeda. Cuman dalam aspeknya hukum Islam ini dia bukan hanya kepada aspek kita sama negara saja, tapi kalau hukum Islam ini dia sudah membahas kepada aspek antara kita dan Tuhan gitu. Baik. Mengatur. Tapi kalau hukum konvensional tidak kan gitu. Tapi kalau manusia. Baik, kalau dalam hukum Islam ini apakah juga mengatur tentang bagaimana masyarakat atau setiap individu terhadap negara? Iya, kalau hukum Islam juga mengatur antara hablum minallah sama hablum minan nas. Jadi antara hubungan antara Allah sama Tuhannya, penciptanya, dan juga kepada sosialnya, kepada masyarakat juga. Jadi sosial masyarakat itu contohnya kepada pemerintah, kayak macam kita harus taat kepada pemimpin. Pemimpin itu kan pemerintah. Oh baik, berarti perbedaan antara hukum konvensional dengan hukum Islam ini, nah ternyata
hukum Islam ini lebih mengatur global kehidupan individu, bukan hanya terhadap sosial tapi juga terhadap negara. Iya. Sedangkan kalau dalam di hukum konvensional yang diatur hanya bagaimana hubungan antara individu terhadap negara. Tidak ada kaitannya dengan bagaimana etiket dalam beragama itu tidak diatur dalam hukum konvensional. Diatur juga, cuman tidak seluruhnya. Tidak keseluruhannya, Tidak Bapak, keseluruhannya, hanya nilai sedikit gitu, nilai sedikit dari hukum konvensional. Tapi kalau dalam hukum Islam sudah pasti muatannya lebih banyak, balance dia antara hubungan kepada penciptanya sama terhadap manusia. Gitu dia. Baik. Kita juga berbicara tadi tentang masyarakat, pandangan masyarakat. Kebanyakan mungkin kalau sudah bicara tentang Islam, banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu paham nih, apa sih sebenarnya hukum Islam ini, apa sih sebenarnya yang lebih terkait dengan kehidupan yang biasa kita jalani. Jadi gini, ada sebenarnya yang perlu kita lihat gitu, fenomena di masyarakat kita, yang mana ada stigma di masyarakat itu bahwasanya hukum Islam itu terlalu mengatur gitu, terlalu banyak mengatur, kemudian terlalu ribet, kemudian sulit untuk dilaksanakan, dan juga ada juga orang yang mengatakan bahwasanya hukum Islam itu kalau kita lihat dari segi hukumannya terlalu berat gitu, terlalu berat. Hukumannya terlalu berat dan juga kayak seperti melanggar HAM. Jadi hukuman terlalu berat. Contohnya kayak misalnya bagi pelaku zina gitu kan, dalam hukum Islam dikatakan pelaku zina itu ada hukumannya, dia mau dicambuk dan ada juga dirajam. Nah, dicambuk mungkin kalau dari stigma masyarakat itu terlalu kejam gitu, itu terlalu HAM. Tapi masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana nilai di dalamnya kan gitu. Jadi setiap hukuman yang diatur dalam hukum Islam sebenarnya itu memiliki niat baik atau hal yang baik, tapi tidak dipahami oleh masyarakat gitu. Benar, banyak kurang dipahami oleh masyarakat karena kalau istilahnya kita banyak yang kurang ngaji bahasanya. Kurang ngaji gitu. Kurang ngaji ya Pak Ja? Kurang ngaji. Baik, nanti kita lanjutkan penjelasan ini. Oke, kita baik. jeda sebentar. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Masih bersama saya Susanti Hasibuan M. Ahum di acara Oasis. Kita lanjutkan diskusi kita ya Bapak Lianta. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah sedikit membedah nih. Pak Lianta tadi ada menyebutkan bahwa sometimes masyarakat menganggap bahwa hukum Islam ini ribet, susah gitu kan Pak. Apakah yang sebenarnya emang ribet atau bagaimana sih Pak? Inilah perlu kita luruskan tadi kan. Tadi bahwasanya hal yang pertama sekali mungkin pandangan masyarakat kenapa seperti begitu ya, karena kurang ngaji. Jadi kalau kita sebenarnya yang harus kita beragama, bukan hanya agama kita saja setelah kita Islam gitu kan, kemudian kita tidak tahu sama sekali, kita menjalankan taklid buta. Taklid buta itu kan mengikuti saja tapi tidak tahu apa maknanya, apa hikmahnya. Nah, itu namanya taklid buta. Tapi kalau kita hilangkan stigma itu ya, kita harus banyak ngaji gitu kan, banyak ngaji dengan ulama-ulama kita. Apalagi kita bumi Gordang Sambilan ini kan terkenal dengan banyak ulama. Ngaji dan kuliah di STAIN mungkin Pak solusinya nggak sih? Bisa kuliah di STAIN Mandailing, insya Allah tercerah. Oke, baik. Jadi bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam itu sesungguhnya tuh bagaimana gitu?
kalau seperti kata Ustadz Islam itu indah, betul. Islam Betul ya, Pak, ya? Islam itu indah gitu. Karena kenapa? Karena hukum Islam itu kalau misalnya kita lihat bahwasanya hukum Islam itu memberikan kemudahan sebenarnya dan kenyamanan dalam kehidupan. Kenyamanan. Iya, kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Kemudian memberikan aturan yang secara global yang diterima oleh norma dan nilai atau value umat manusia. Yang ketiga, mengatur interaksi dan menginteraksikan antara sang pencipta, Robnya, dan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, melindungi hak seluruh makhluk yang ada di dunia. Melindungi hak seluruh makhluk yang ada di dunia. Ini gimana ini maksudnya, Pak? Jadi gini, setiap makhluk yang ada di dunia ini memiliki hak loh. Bukan hanya manusia saja memiliki hak dan kewajiban. Semua juga punya gitu ya, Pak? Semua memiliki Baik. hak. Walaupun haknya kecil gitu. Contohnya kayak binatang itu kan mereka memiliki hak. Haknya hak apa gitu? Hak bersuara kan nggak mungkin. Hak pilih dan dipilih nggak ada gitu. Hak konstitusi pun tak ada. Ada ya, Tapi Pak? bagaimana hak hewan gitu kan? Hak hewan itu ya di hak hidup gitu. Hak hidup. Hak hidup. Kemudian contohnya loh, kita kan ada hewan ternak gitu. Jadi itu kan selalu dipotong dan sebagainya loh. Itu hak hidupnya bagaimana? Pertanyaan seperti begitu. Iya. Jadi hak hidupnya itu ketika kita kan ada dijelaskan dalam hukum Islam dikatakan bahwasanya ketika kita ingin menyembelih sebuah hewan, kita harus mengucapkan bismillah, itu hak dia gitu. Itu haknya. Hak dia. Jadi yang diatur dalam Islam. Iya, dalam Islam. Jadi ibaratkan kita memotong hewan, kita pun harus menyelesaikan hak dia gitu. Kemudian kan seperti kurban juga. Kita nggak boleh itu dalam agama kita, dalam hukum Islam juga tidak boleh ibaratkan menghadapkan hewan yang mau dikurban dengan hewan yang sedang disembelih. Kan itu kan berarti walaupun memang sesama hewan tapi kan walaupun nggak tahu kita ada perasaannya atau nggak, cuman itu kan hak dia juga termasuk. Nah itu hal yang simpel dari hak makhluk hidup. Kemudian, Dan itu diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam. Dan setiap aturan itu sebenarnya ada maksud dan tujuan yang baik. Betul. Yang sebenarnya itu akan bermanfaat bagi setiap makhluk. betul sekali. Contohnya kayak misalnya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Yang mana contoh simpelnya saja taharah, itu kan termasuk dari hukum Islam. Taharah itu kan bersuci. Iya. Kalau kita kotor kan kita nggak nyaman gitu. Tapi dalam Islam hal yang sesimpel itu Saja sudah diatur. diatur gitu. Dan itu menjadi solusi ya Pak, di saat Solusi. tidak ada air, Iya. kita boleh melaksanakan mensucikan diri itu dengan opsi yang lain ya Pak ya. Benar. Kalau ada yang bilang bahwasanya kita tayamum dengan debu, why kenapa dengan debu? Kenapa dengan yang lain gitu? Iya benar. Jadi ibaratkan, tapi ada pemikiran masyarakat debu itu pasir gitu. Nah, itu beda pasir sama debu, kan gitu. Debu dengan pasir beda ya Pak ya. Beda, debu dengan pasir beda. Jadi gimana bersuci dengan, ternyata diselidikin, penelitian mengatakan bahwasanya ternyata debu atau debu bisa berasal dari pasir ya. Debu bisa berasal dari pasir. Tapi debu itu bukan pasir gitu kan. Tapi ya diketahui bahwasanya debu itu bisa mensucikan gitu. Loh, dari penelitian mengatakan bahwasanya zat tanah itu dapat membersihkan ternyata. Makanya ada hikmah di situ. Jadi makanya kalau nggak bisa menemukan air, maka dengan debu gitu, toharoh. Memang betul bahwasannya itu bisa mensucikan gitu. Tapi jika tidak ada yang namanya air, Itu menjadi solusi dan opsi. Iya. Sama seperti misalnya babi itu haram, tapi dalam kondisi tertentu ketika itu sudah terdesak dan memang menyangkut hak hidup manusia, maka itu menjadi solusi. Iya, cuman gini, perlu kita garis bawahi ya, kalau yang namanya yang diharamkan secara mutlak di dalam Al-Quran, contohnya kayak B2 istilah gitu kan, kita nggak sebut binatangnya B2 saja, yang mana itu pun ada dia kaidah-kaidah usul fiqh yang harus dipakai, dan kondisinya harus kondisi yang betul-betul kritis dan gawat gitu. Di dalam hutan misalnya nggak ada lagi binatang yang lain yang bisa dimakan kecuali ular dan yang B2 ya mau nggak mau kan gitu. Tapi kalau ada opsi yang lain, kalau ada opsi yang lain lebih bagus yang lain kan gitu. Iya, berarti kadang sometimes dalam hukum Islam kalau sudah urgen dan terdesak, meskipun dia sebenarnya sudah dilarang, tapi kalau memang itu menjadi solusi, maka itu dibolehkan dalam Islam gitu ya. Benar.
Dan itu diatur dalam hukum Islam yang memang sudah tertulis dalam fikih ya Pak ya? Benar. Dalam fikih. Dalam fikih dan juga pendapat-pendapat para ulama. Cuman kalau misalnya memang kadang-kadang kan ada yang namanya kita sebut dengan namanya fikih kontemporer. Yang mana fikih kontemporer itu yang mana fikih klasik belum terjawab gitu tentang hal-hal yang kekinian masa kayak gini. Jadi para ulama-ulama dahulu kan mungkin belum terfikir sampai ke situ. Contohnya kayak macam rokok kan gitu. Rokok, kemudian lagi belanja online, kemudian kredit kan gitu. Pinjol, pinjam hak memilih online, juga hak gitu ya. memilih. Itu tidak diatur oleh ulama klasik. Ulama klasik kan mungkin belum ada pada masa mereka kan belum ada kejadian seperti begitu. Jadi pada masa sekarang bagaimana gitu? Apakah ada terjadi kekosongan hukum? Kan tidak boleh. Tidak boleh terjadi kekosongan hukum. Maka disitulah peran para ulama. Makanya disebutlah al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan pada nabi. Jadi beristihad ulama, jadi mengeluarkan fatwa. Nah, itulah yang akan menjadi kita pedoman. Nah, itulah. Dan ulama Indonesia itu diatur diwadahi dalam MUI ya Pak, Ya, Majelis betul. Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Aceh lebih khusus lagi, Bu. Ini penelitian saya itu ada di Aceh itu khusus, bukan aja MUI, tapi MPU namanya. Majelis Permusyawaratan Ulama. Majelis Permusyawaratan Ulama. Ulama. Ini berarti ada lagi nggak MUI-nya atau Jadi MPH-nya? ini saya kalau MUI-nya saya nggak tahu di Aceh bagaimana. Cuman kalau yang lebih menonjol itu MPU. Jadi MPU itu kayak mengeluarkan pertimbangan hukum Islam bisa langsung dijadikan aturan perda. Itu hebatnya. Berdasarkan situasi dan lokal wisdo yang ada di Aceh pada saat itu. Benar, lokal wisdo itu luar biasa Aceh. Makanya perlu juga kita ngikutin kalau dalam penerapan syariah ini Aceh gitu. Nanti kita buat penelitian ya. Kalau saya juga soalnya penelitiannya soal Aceh. Oke. Tapi dalam perspektif ininya gendernya gitu. Ya, gender. Kalau saya kalian tahu hukumnya. hukum pidana Islamnya saya. Dan memang di Aceh itu sangat unik dan banyak sekali hal-hal yang bisa diteliti untuk menemukan kemajuan yang bisa dikembangkan Iya. di Indonesia. Jadi gini, perlu kita lihat role mode-nya, role mode atau role modenya itu bagaimana sih hukum Islam itu yang dilaksanakan di Indonesia. Kita lihat aja seperti di Aceh gitu. Aceh itu ibaratkan udah menerapkan walaupun tidak 100% menerapkan hukum Islam, tapi hukum Bisa konvensional sudah berdampingan. Oh ya. Sudah berdampingan dengan hukum Islam gitu. Jadi ibaratkan berjalan gitu. Dan juga contohnya gini, kalau Bu Santi main-main ke Aceh nih, Main-main ya. main-main ke Aceh. Berjadin ya? Berjadin pun boleh. Jadi pas waktu main-main ke Aceh itu nggak boleh itu orang tidak menggunakan hijab. Iya, Wajib benar. menggunakan jilbab. Benar. Dan nggak boleh menggunakan celana pendek Benar. laki-laki. Benar. Jadi kalau pakai celana pontong nggak boleh ke Aceh. Iya, benar. Kenapa? Karena walaupun dia non muslim, dia wajib mengikutin. Dia harus tunduk dengan hukum yang berada di Aceh. Dan itu adalah keistimewaan sistem hukum yang ada di wilayah Aceh. Iya. Baik Bapak, ini sangat menarik sekali, tapi kita jeda sebentar ya Bapak. Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.